Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muzawar Nafis, NIM 2022-08-4412, kelas 003 dari Universitas Sarjana Wiyata Tamansiswa, Prodi PPG PGSD Gelombang 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang panduan observasi karakteristik peserta didik. Untuk aspek yang akan saya observasi adalah latar belakang, panduan observasi fisiologis peserta didik, dan panduan psikologis. Untuk latar belakangnya terdiri dari etnik, kultural, dan status sosial. Untuk panduan fisiologisnya tentang fisik peserta didik, selanjutnya adalah observasi psikologis tentang kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, motivasi, minat, kemampuan awal, gaya belajar, dan kemampuan inklusi. Selanjutnya adalah kami akan mensosialisasikan tentang latar belakang peserta didik. Untuk latar belakang yang akan saya presentasikan adalah tentang etnik. Untuk etnik adalah yang saya akan tanyakan, suku apa saja yang terdapat tersebut. Yang kedua, bagaimana respon peserta didik lain kepada peserta didik yang berbeda suku. Selanjutnya adalah apakah peserta didik membedakan teman yang berbeda suku dengan dirinya. Yang selanjutnya adalah apakah peserta didik yang berbeda suku dibedakan oleh guru dan teman-temannya. Itu untuk etnik, karena Indonesia mempunyai berbagai macam suku. Selanjutnya adalah kultural. Untuk kultural yaitu apakah dalam suatu kelas memiliki budaya yang berbeda-beda, bagaimana respon dari peserta didik yang lain terhadap peserta didik yang memiliki budaya yang berbeda. Selanjutnya adalah apakah dalam pembelajaran peserta didik dengan peserta didik yang lain saling berargumen terhadap kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Karena perbedaan kultural tadi, Indonesia mempunyai berbagai macam budaya. Selanjutnya adalah status sosial. Status sosial adalah apakah peserta didik datang dan pulang sekolah dengan orang tuanya. Selanjutnya adalah apakah peserta didik berpamitan dengan orang tua ketika berangkat sekolah. Selanjutnya adalah apakah peserta didik dipersiapkan bekal dari rumah oleh orang tuanya dengan makan 4 sehat 5 sempurna. Selanjutnya adalah panduan observasi fisiologis peserta didik yang kita untuk mengetahui fisik dari peserta didik tersebut. Untuk yang pertama yang saya tanyakan adalah apakah tinggi dan berat badan peserta didik dapat dipantau secara rutin. Yang kedua, apakah setiap peserta didik mempunyai tinggi badan dan berat badan rata. Yang selanjutnya adalah apakah berat badan peserta didik proporsional sesuai dengan tinggi badannya. Selanjutnya adalah apakah yang menjadi faktor pembeda perkembangan fisik. Selanjutnya adalah apakah peserta didik mengalami fase pergantian gigi sesuai usianya. Yang selanjutnya adalah apakah peserta didik memiliki perkembangan tulang yang normal. Selanjutnya adalah aspek psikologis yang terjadi berbagai macam tadi. Seperti pertama adalah kognitif. Apakah peserta didik mampu mengingat dan berpikir logis? Selanjutnya adalah apakah peserta didik memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis? Selanjutnya adalah apakah peserta didik dapat berkonsentrasi terhadap banyak aspek yang dipelajari pada saat situasi yang sama? Yang selanjutnya adalah apakah peserta didik sudah secara sadar mengerti bahwa terdapat materi yang sulit dipelajari oleh peserta didik tersebut. Untuk aspek selanjutnya adalah aspek bahasa, perkembangan bahasa, yaitu apakah peserta didik mampu membaca sesuai dengan jenjang kelasnya. Selanjutnya adalah apakah peserta didik mampu memulai dan mengakhiri obrolan dengan baik. Selanjutnya adalah apakah peserta didik berbicara dengan jelas menyesuaikan volume suara dengan situasi. Selanjutnya adalah apakah peserta didik mampu memahami setiap bahan bacaan yang dibacanya. Itu untuk aspek bahasa.
Selanjutnya adalah untuk perkembangan sosio-emosional. Yang akan saya tanyakan adalah, apakah peserta didik mengalami perubahan emosi karena hubungan dengan orang lain? Selanjutnya adalah, apakah peserta didik mampu menunjukkan sikap empati dan peduli pada teman dan lingkungannya? Selanjutnya adalah, apakah peserta didik mudah berinteraksi dengan sesama teman pada saat bermain? Selanjutnya adalah, apakah peserta didik mudah bergaul dengan sesamanya? Selanjutnya adalah, apakah peserta didik mampu mengendalikan emosi yang ada pada dirinya? Selanjutnya adalah, peserta didik, apakah peserta didik mampu bekerjasama dengan teman? Itu adalah faktor dari sosial. Sekarang perkembangan moral. Apakah peserta didik mampu menghargai dan menyayangi sesama peserta didik? Selanjutnya adalah, apakah peserta didik mampu menghormati guru, teman, dan keluarga? Selanjutnya adalah, apakah peserta didik berani meminta maaf apabila melakukan kesalahan? Selanjutnya adalah, apakah peserta didik mampu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Selanjutnya adalah, apakah peserta didik mampu membuang sampah pada tempatnya tanpa harus diminta oleh guru? Selanjutnya adalah untuk perkembangan emosi. Apakah peserta didik sudah memiliki motivasi belajar? Apa saja motivasi belajar peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran? Selanjutnya adalah upaya apa saja yang dilakukan oleh peserta didik dalam mewujudkan motivasi belajar. Dan selanjutnya adalah, apakah peserta didik melakukan adanya penghargaan? Selanjutnya adalah, apakah peserta didik pernah malas belajar? Apa yang menyebabkan peserta didik tidak malas dalam belajar? Selanjutnya adalah tentang minat. Apa saja minat yang dimiliki oleh peserta didik? Apa saja hal yang paling diminati oleh peserta didik? Bagaimana cara peserta didik menumbuhkan sikap minat dalam belajar? Apakah peserta didik merasa senang ketika pembelajaran dilakukan di kelas? Jadi, apakah peserta didik aktif pada kegiatan pembelajaran di kelas? Selanjutnya adalah kemampuan awal. Observasi adalah, apakah sebelum kegiatan pembelajaran peserta didik sudah melakukan persiapan belajar? Selanjutnya ada, apakah peserta didik yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan dan dalam taraf kesiapan belajar? Selanjutnya adalah, apakah peserta didik mengikuti pretest yang diberikan oleh guru? Selanjutnya adalah gaya belajar, yaitu gaya belajar seperti apa yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya adalah, mengapa peserta didik lebih menyukai pembelajaran yang dilakukan di luar kelas daripada dalam kelas? Selanjutnya adalah, apakah gaya belajar mempengaruhi hasil belajar peserta didik? Untuk potensi inklusi, apakah terdapat peserta didik yang berpotensi kebutuhan khusus? Apakah peserta didik berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya? Apakah terdapat perbedaan antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus? Selanjutnya adalah, apakah terdapat perbedaan bentuk evaluasi antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, monggo, ada yang perlu ditanyakan. Silahkan. Terima kasih pemaparannya Pak Jauhar Nafis. Saya cuma ingin menambahkan di bagian tadi sudah disebutkan aspek-aspek yang ada. Itu ada perkembangan sosial. Coba dibuka Bang Jauhar Nafis. Nah, di situ ada 3 aspek. Saya cuma ingin menambahkan, di situ sudah disebutkan 3. Saya nambahkan 1 aja, di situ tambahkan tambahkan sosial dari setiap orang tuanya. Oh iya, Pak. Semisal sosial dari perekonomiannya atau yang lainnya, seperti itu. Oke. Ada lagi, Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas masukannya dari Bapak Firly. Apabila banyak salahnya, mungkin minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.